Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Hadatul Aisy. Saya dari Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 1 ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Cepat dan Mudah Lancar Public Speaking yang disusun oleh Aba Mehmet Agha. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan mendengar kata public speaking. Public speaking ini berasal dari bahasa Yunani yaitu rhetorikos yang berarti pidato atau retorik yang berarti pembicara publik. Beberapa menyebutkan bahwasanya komunikasi dapat disebut komunikasi publik itu apabila audiens yang ada dalam forum komunikasi itu berjumlah 10 orang lebih. Pada buku ini disebutkan komponen dalam public speaking. Yang pertama yaitu stimulus. Stimulus yaitu sebuah rangsangan awal sebagai bentuk mencari atensi psikologis kepada para audiens yang dihadapi pembicara. Kedua yaitu pembicara. Pembicara adalah orang yang menyampaikan sebuah pesan di depan publik. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh pembicara kepada para audiens. Nah, yang keempat yaitu channel. Channel merupakan saluran komunikasi yang digunakan pembicara dan pendengar untuk saling berkomunikasi. Lalu yang kelima yaitu audiens. Audiens merupakan sekelompok yang berkumpul untuk mendengarkan pembicara. Yang keenam yaitu konteks. Konteks merupakan situasi yang melingkupi komunikasi publik. Yang ketujuh yaitu dampak. Dampak merupakan akibat atau efek yang terjadi setelah komunikasi itu dilakukan. Selanjutnya yaitu feedback. Feedback merupakan umpan balik audiens kepada pembicara. Nah, dan yang terakhir yaitu gangguan. Gangguan merupakan segala sesuatu yang mengganggu jalannya komunikasi tersebut. Ada juga fungsi public speaking. Dalam buku ini, fungsi public speaking yaitu untuk meyakinkan, memberi instruksi, menginformasi, menstimulus, dan menghibur. Ada juga teknik menyampaikan sebuah pidato. Yang pertama yaitu impromptu. Teknik ini yaitu pidato tanpa perlu mempersiapkan sebuah teks atau menghafalkannya sama sekali. Mungkin ini merupakan cara tersulit bagi pemula. Teknik yang kedua yaitu extempore. Teknik ini biasanya digunakan dalam penyuluhan, sosialisasi, atau promosi sebuah produk. Metode ini sering digunakan orang-orang yang sangat berpengalaman. Teknik yang ketiga yaitu tekstual. Teknik ini merupakan metode pidato dengan membaca teks secara penuh atau berpidato dengan melihat teks secara penuh. Teknik yang keempat yaitu memorizing atau teknik pidato dengan cara menghafalnya. Teknik yang terakhir yaitu cue card, merupakan teknik pidato yang menulis sebuah poin pentingnya saja dalam sebuah kertas. Nah, pada saat kita berpidato, kita melihat teks tersebut untuk mengingat poin-poin pentingnya. Nah, dalam buku ini juga ada strategi berbahasa dalam berpidato. Mungkin strategi berbahasa ini menjadi penunjang keberhasilan kita dalam public speaking. Yang pertama yaitu kata-kata yang digunakan harus jelas. Gunakanlah istilah-istilah yang spesifik. Gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dicerna oleh audiens. Hindari istilah-istilah teknis. Berhematlah dalam berbicara, jangan berbicara bertele-tele sehingga membuat para audiens itu merasa bosan. Yang kedua yaitu kata-kata yang digunakan harus tepat. Hindari kata-kata klise atau kata-kata yang sudah sangat sering digunakan dan tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Hindari kata-kata vulgarisme. Jangan menggunakan penjulukan dan gunakanlah bahasa pasaran secara berhati-hati. Dan yang terakhir yaitu gunakanlah kata-kata yang menarik.
agar audiens itu mendengarkan tidak merasa bosan dan merasa terhibur. Mungkin public speaking ini menjadi sesuatu yang amat sulit dilakukan oleh semua orang. Tidak semua orang bisa melakukan public speaking, tidak semua orang bisa berkomunikasi di depan halayak umum. Namun tidak salahlah kita berlatih. Berlatih adalah sebuah keharusan demi mencapai kesempurnaan. Jika kita ingin benar-benar menjadi seorang pembicara yang handal, maka kita perlu berlatih dengan keras. Atasi segala ketakutan, atasi segala kecemasan. Nah, agar kita bisa berpublic speaking dengan benar, kita harus banyak berlatih menambah pembendaharaan kata dengan membaca buku, mendengarkan pembicara yang fasih, belajar mengarang atau menulis, dan membiasakan diri berbahasa yang baik dan benar. Pada dasarnya, public speaking bukanlah hal yang eksklusif, di mana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Public speaking adalah urusan sehari-hari dan dekat sekali dengan ragam aspek kehidupan. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya bicarakan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.